Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Oji, Fikri, Yari, Sudarmi, Ihsan, Chandra. Oh ya, hadir semuanya ya. Kamu duduknya dirapikan. Baik, di sini Bapak ingin menanyakan apakah dari anak-anak ada yang tahu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Pada bab ini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi kita yang pertama. Setiap nabi dan rasul memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa tersebut disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa pada diri nabi dan rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Dan fungsi dari mukjizat bagi para nabi dan rasul untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. A. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak makan daging hewan kurban yang disembelih untuk berhala, tidak suka minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berfoya-foya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai bertahanus atau mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Kemudian beliau pergi ke tempat yang sepi, ke Gua Hiro,
yaitu gua yang kecil dan sempit di Jabal Nur. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menyepi dan memikirkan kaum beliau dengan harapan mendapat petunjuk dari Allah SWT sebagai jalan keluar. Kemudian di suatu malam turunlah malaikat Jibril atas utusan dari Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah SWT yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. B. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang kedua, menghentikan perjalanan matahari. Yang ketiga, memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. Yang keempat, memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit sehingga dapat dimakan oleh ribuan orang. Yang kelima, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keenam, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang ketujuh, meramalkan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Yang kedelapan, beliau juga pernah mengeluarkan air dari ujung jarinya. Yang kesembilan, mukjizat yang paling besar yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang telah mendapat jaminan dari Allah SWT atas keasliannya dan kekal sepanjang dunia ini ada. Keistimewaan Al-Quran diantaranya sebagai berikut. 1. Keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi. 2. Isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. 3. Menjadi petunjuk utama atau al-huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. 4. Menjadi pengingat dan pengobat bagi kaum muslimin yang membacanya. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Sebagai muslim yang baik, kita harus selalu membaca dan mempelajari Al-Quran. Menurut akal manusia secara umum, jika bertambah jiwa tertulah bertambah pula beban dan biaya hidup. Tetapi bagi Abu Talib sebab kekuasaan itu terjadi semenjak Muhammad dalam asuhannya. Jika dia makan bersama dengan Muhammad, maka makan yang sedikit itu menjadi berat cukup dan kenyang. Tapi jika makan bersama Muhammad, maka makanan itu berkurang dirasakan oleh karena itu mereka selalu makan bersama Muhammad. Abu Talib sangat sayang kepada Muhammad lebih dari menyayangi anaknya sendiri. Minggu depan Bapak ingatkan kita akan mempelajari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi anak-anak persiapkan dan belajar di rumah ya, seperti mencari di internet atau bertanya dengan orang tua, ustaz-ustaz terdekat, atau mengikutkan pengajian yang ada. Nah,
Berdoa